yaitu seorang trainer komunikasi profesional. Halo Nurlaila. Halo. Baik, yang kedua ada narasumber kedua, silakan perkenalkan diri Anda. Halo, perkenalkan nama saya Nurago Triwahyuni. Saya dari program studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, narasumber kedua seorang content creator yang sering tampil di depan kamera dan membagikan tips public speaking. Hai, Nurago Tri. Halo. Terima kasih. Baik, terima kasih sudah hadir di podcast kami. Aku mau tanya ke Nurlaila dulu deh. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan intonasi dan kenapa itu penting dalam public speaking? Baik, intonasi itu sebenarnya adalah perubahan nada suara kita saat berbicara. Nah, intonasi penting karena dia bisa menekankan poin-poin utama yang kita sampaikan. Kalau intonasi kita menonton, pesan kita bakal terasa datar dan audiens bisa kehilangan minat. Misalnya, kalau kita bilang, hari ini saya akan membagikan sesuatu yang penting. Kalau nadanya datar, audiens mungkin gak akan menganggap itu penting. Tapi kalau nadanya penuh antusiasme, audiens langsung merasa terlibat. Wah, benar banget ya. Audiens memang lebih terhubung kalau nada bicara kita dinamis. Baik, kepada saudari Putri, kalau menurut kamu gimana cara melatih intonasi yang menarik? Nah, jadi cara melatih intonasi yang menarik itu salah satunya dan cara yang efektif, yaitu membaca teks keras-keras sambil merekam suara kita sendiri. Nah, setelah itu dengarkan rekamannya dan perhatikan bagian mana yang terasa monoton atau terlalu cepat. Nah, selain itu, latihan dengan menggunakan teks cerita atau dialog juga yang bagus. Nah, karena kalau kamu bisa bercerita dengan dialog yang bagus, maka memainkan emosi dan nada suara itu akan baik didengar oleh penonton. Baik, tips yang bagus banget ya. Jadi intonasi itu soal bagaimana kita memberikan nyawa ke dalam pesan yang kita sampaikan. Sekarang kita akan bahas soal artikulasi. Kalau intonasi itu tentang nada, artikulasi lebih ke bagaimana kita mengucapkan kata-kata dengan jelas. Kepada saudari Laila, menurut kamu kenapa artikulasi sering jadi tantangan bagi pembicara pemula? Baik, biasanya artikulasi jadi tantangan karena dua hal. Yang pertama, berbicara terlalu cepat. Banyak pemula merasa gugup sehingga mereka mempercepat tempo bicara. Yang kedua, kurangnya latihan vokal. Kalau lidah dan mulut tidak terbiasa mengucapkan kata-kata dengan benar, hasilnya jadi kurang jelas. Artikulasi yang buruk bikin audiens sulit menangkap pesan, jadi penting untuk melatih pengucapan setiap kata dengan jelas, terutama pada kata-kata sulit atau panjang. Halo saudari Putri, kalau menurut kamu gimana sih cara melatih artikulasi supaya lebih jelas? Nah, jadi kalau menurut saya itu sering pakai latihan sederhana seperti misalnya itu ular melingkar di atas pagar. Nah, kalau bisa melafalkannya kalimat seperti ini dengan cepat tapi tetap jelas, berarti artikulasi kita sudah bagus. Selain itu, aku juga sering melatih dengan membaca teks berita karena gaya pembawaan berita kan cenderung punya artikulasi yang jelas tuh. Jadi saya menggunakan cara seperti itu. Baik, terima kasih. Dan narasumber kedua, artikulasi itu tentang bagaimana yang memastikan pesan kita didengar dengan jelas oleh audiens. Baik, nah sekarang kita akan membahas tentang, aku mau tanya nih kepada kalian berdua, menurut kalian gimana sih cara menggabungkan intonasi dan artikulasi supaya public speaking kita lebih efektif? Menurut narasumber pertama dulu deh. Baik, menurut aku intonasi dan artikulasi itu harus dilatih bersamaan. Coba rekam saat kamu latihan, lalu dengarkan kembali. Perhatikan apakah nada suara kamu sudah bervariasi dan apakah pengucapan setiap kata sudah jelas. Selain itu, jangan takut untuk meminta feedback dari teman atau mentor. Baik. Kalau menurut narasumber kedua, Nah, saya setuju banget tuh dengan apa yang dibicarakan oleh Laila. Tambahan dari saya, gunakan jeda saat berbicara.
karena jeda itu penting untuk memberi audiens waktu mencerna pesan yang kita sampaikan. Saat kamu menggunakan jeda, kamu juga bisa memastikan intonasi tetap dinamis dan artikulasi itu tetap jelas didengar oleh penonton. Wah, menarik banget jawaban teman-teman ya. Jadi kuncinya adalah kombinasi latihan mandiri dan feedback dari orang lain ya. Sebelum kita akhiri, aku mau minta kalian berdua kasih pesan dan motivasi buat teman-teman pendengar yang ingin meningkatkan intonasi dan artikulasinya. Buat narasumber kedua dulu deh. Nah, jadi kalau dari saya benar banget tuh. Jadi kalau dari saya, jangan takut mencoba. Ingat, public speaking itu adalah keterampilan yang bisa dipelajari oleh semua orang. Semakin sering kamu melatih diri, maka semakin baik intonasi dan artikulasi yang kamu miliki. Jangan khawatir kalau belum sempurna. Yang penting konsisten dan bisa tampil berbicara di depan banyak orang. Mungkin itu saja dari saya kembalikan. Wah, bagus banget motivasi dari narasumber kedua. Saya berikan ke narasumber pertama motivasinya. Benar banget, tambahan dari saya itu nikmati proses belajarnya. Anggap setiap kesempatan berbicara di depan umum sebagai peluang untuk jadi lebih baik. Dan yang terpenting, percaya diri. Kalau kamu percaya pada dirimu sendiri, audiens juga akan percaya pada kamu. Wah, terima kasih banyak kepada Laila dan Putri. Pesan kalian sangat menginspirasi. Oke teman-teman, itu saja tadi obrolan kita soal pengaruh intonasi dan artikulasi dalam public speaking. Semoga bermanfaat dan membantu kamu jadi pembicara yang lebih percaya diri. Jangan lupa follow podcast ini dan share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you.